Baik, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan memberitahukan tutorial kepada teman-teman, yaitu cara untuk melakukan scan di laptop kita melalui printer Epson 3110. Namun sebelum lanjut teman-teman, saya minta dukungan teman-teman untuk memberikan dukungan pada channel saya ini dengan cara mensubscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya saya semangat membuat video berikutnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita masuk pada laptop kita dan kemudian kita klik kanan untuk mencari printer Epson. Dan kemudian teman-teman akan seperti begini. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada home. Kita masuk pada home teman-teman ya, ini home. Kita masuk pada home, kita klik home. Kemudian ada muncul seperti begini, ada sistem, device. Nah ini teman-teman, pada device ini ada Bluetooth, printer, dan mouse. Kita klik device ini teman-teman untuk mencari printernya. Setelah kita menekan tadi device, akan kita klik di sini device printer ini, device and printers. Kita klik dan kemudian teman-teman ada di sini berbagai printer yang terhubung di laptop saya, dan ada satu printer yang sudah terhubung otomatis, yaitu Epson L3110. Nah, ini salah satu printer yang terhubung di laptop saya. Dan kemudian teman-teman, setelah kita sudah melihat Epson kita di laptop kita, kita akan memberikan dokumen di bagian scan Epson kita. Langkahnya teman-teman, kita membuka ini ya teman-teman ya. Setelah kita membuka, kita cari dokumen yang harus kita scan. Saya di sini sudah menyediakan salah satu contoh. Ini teman-teman ya, berupa contoh di sini. Bisa teman-teman juga seperti Ica-Ica bisa di scan. Tapi ini hanya sebuah contoh teman-teman ya. Kita masukkan di printer kita di bagian scanner ya. Dan kemudian setelah kita kasih di bagian scanner, kemudian kita tutup. Langkah berikutnya teman-teman yaitu kita klik bagian Epson ini teman-teman, klik kanan. Kemudian akan muncul seperti begini teman-teman ya. Akan muncul seperti begini, seperti open in new window, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman yang kita pilih di sini yaitu Start Scan. Start Scan ya. Kita pilih Start Scan. Kita klik Start Scan. Nah, akan muncul seperti begini teman-teman ya. Ketika kita sudah memilih tadi Start Scan, ada muncul seperti begini. Di sini sudah menunjukkan sama kita yaitu ada preview, scan, dan cancel. Kalau di preview itu melihat apa yang kita scan ya, dan scan itu melakukan scan di printer kita. Kalau cancel itu membatalkan ya. Dan kita bisa melihat atau kita bisa menekan preview teman-teman ya. Nah ini teman-teman sudah lagi loading. Ini salah satu tadi yang kita scan di printer kita. Ini hanya melihat teman-teman ya, bukan dalam arti melakukan scan di suatu printer tersebut. Ini salah satu bentuk untuk melakukan scan. Nah ini teman-teman ya, sudah di scan, sudah dilihat, itu maksudnya. Dan kemudian kita langsung saja scan. Kita langsung saja scan. Dan ada juga teman-teman untuk mengatur kecerahan
yang kita scan tersebut. Ada juga warnanya, ada juga bentuknya atau JPG. Nah, langkah selanjutnya teman-teman itu kita scan ya, kita klik scan. Scan page number 1. Sedang melakukan scan di printer kita. Nah, ini teman-teman sudah terscan di printer kita. Langkah selanjutnya itu kita bisa import atau kita masukkan di PC kita. Kita klik import dan kemudian teman-teman kita bisa melihat apa yang sudah kita scan. Kita bisa melihat teman-teman ya. Kita klik di sini teman-teman ya. Bagaimana hasilnya nanti, apakah bagus atau tidak. Nah, ini teman-teman yang sudah di scan. Kita bisa melihatnya teman-teman ya, dari hasil scan tadi seperti apa, dan kita mengambil dokumen yang sudah kita scan. Kita melihat perbandingan antara dari laptop hingga scan wujud aslinya. Inilah teman-teman dari hasil scan tadi. Ini dokumen yang kita scan dan ini hasil dari scan di laptop kita. Demikian saja tutorial pada hari ini teman-teman. Jika ada kekurangan di tutorial saya hari ini agar dapat dimaklumi. Dan jika ada pertanyaan kepada teman-teman, silahkan isi di kolom komentar. Jika teman-teman menjawab nanti atau memberikan pertanyaan kepada saya akan menjawabnya dengan baik. Dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk tetap mendukung channel saya ini dengan cara mensubscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian supaya saya semangat membuat video yang berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya Allah.